Kawan-kawan, kita menerima kabar duka di khususnya dunia pendidikan. Kita mendapatkan berita bahwa salah satu santri yang ada di Pondok Jawa Timur itu mengalami kekerasan fisik oleh seniornya hingga mengakibatkan ananda yang bersangkutan itu meninggal dunia. Hal seperti ini itu acap kali terjadi, selalu terulang. Kalau dulu itu biasanya lekat sekali kasus seperti ini itu pada sekolah-sekolah atau kampus-kampus kedinasan yang bertema semi militer dengan atas nama kedisiplinan, ketangguhan jiwa dan raga, mental. Tapi ternyata beberapa belakangan kasus-kasus seperti ini juga menimpa lembaga-lembaga pendidikan yang dia bahkan jauh dari kata-kata disiplin kemiliteran. Nah, sebetulnya ada apa hal ini itu bisa terjadi? Entah itu karena senioritas, entah itu karena oknum pengajarnya. Walaupun kasus yang sekarang ini muncul itu lebih banyak diakibatkan oleh senioritas dari para senior-seniornya. Nah, yang saya maksud di sini adalah sebetulnya bisa dikatakan apakah sistemnya itu yang salah gitu kan, sistem di sekolahan itu, ataukah bagaimana? Kalau kita menelisik beberapa sekolah yang dia ada kasus seperti itu, justru malah kasus ini itu berbeda jauh atau tidak bersinggungan sama sekali dengan sistem yang ada di sekolah itu. Mungkin ada, tapi itu kecil. Contohnya seperti ini. Pihak sekolah, pengelola, manajemen atau siapapun itu meminta untuk para seniornya untuk menjaga. Menjaga ini maksudnya ya mengasuh, terus kemudian dalam asrama itu dibuatkan kelompok. Dalam satu kelompok kecil itu nanti ada satu senior yang bertanggung jawab. Nah, biasanya sistem model seperti itu biasanya melanggengkan proses-proses bullying secara fisik seperti ini. Nah, jadi sebetulnya yang harus dievaluasi secara mendalam itu adalah para pengampu kelompok ini, para senior-senior ini. Bahkan tidak jarang sebetulnya para pengelola ini itu mereka nggak tahu apa yang terjadi. Mereka tahunya hanya ketika ananda ini sudah jatuh pingsan menjadi korban atau kemudian karena lukanya serius kemudian dinyatakan meninggal. Lagi-lagi sekolah melalui pihak pengelolanya itu biasanya telatnya itu di sana. Karena apa? Karena biasanya mereka tidak mengontrol setelah jam rampung, jam pembelajaran rampung di jam-jam yang malam, jam-jam bebas, jam-jam waktunya istirahat itu ternyata biasanya pergerakan senioritasnya ini biasanya memang selalu muncul saat jam-jam di luar. Nah, maka biasanya lebih baik kalau memang harus ada senioritas dalam satu kelompok kecil, itu baiknya harus dipilih orang-orang yang memang secara pengetahuan, secara IQ, secara emosi itu dia sudah matang. Tujuan mereka itu adalah membimbing, membina supaya adik-adiknya ini itu betul-betul mengetahui bagaimana cara belajar, cara mengelola waktu, dan lain sebagainya yang ada di sekolahan tersebut. Bukan mereka memperkuat secara mentalnya, bukan. Kalau sama-sama seusia sekolah gitu kan, mereka tahu apa sih tentang mental Salah-salah mereka mengartikan mental ini tuh pokoknya harus serba kuat, tangguh, tidak mudah tumbang kan gitu. Nah, kalau pengertiannya mereka yang mereka ambil sudah seperti itu, akhirnya apa? Cara melatihnya adalah dengan genjutan fisik. Nah, ini itu sejurus dengan fakta-fakta yang ditemukan kalau ananda-ananda ini yang biasanya menjadi korban ketika dilakukan cek secara kedokteran, visum misal, itu biasanya ditemukan ada beberapa luka-luka lebam di beberapa anggota tubuh, terus kemudian dia karena kecapean, kelelahan menerima materi kan gitu. Saya yakin kalau ini itu adalah materi yang diberikan oleh pengelola sekolah langsung, saya yakin mengarahnya bukan ke sana. Jadi ini semacam ada ketidakpahaman
antara para senior ini dalam membimbing para juniornya. Nah, makanya itu para adik-adik ini itu harus dilatih juga untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan ke siapapun, saya rasa. Sehingga ketika nanti ada senioritas model macam itu, adik-adik junior ini tidak langsung menerima mentah-mentah saja. Ini adalah ajaran dari kakak senior saya supaya saya tangguh. Saya harus menerima, saya harus diem, nggak boleh bilang siapa-siapa. Nggak kayak gitu, kan gitu. Nah, oleh sebab itu, dua belah pihak ini juga harus memiliki kedewasaan dalam bertindak. Jika sekolah memberikan ruang yang cukup, maka mereka tidak segan-segan untuk mengadukan hal-hal semacam ini ke pihak sekolah. Kemudian berikutnya, sekolah juga jangan sampai kecolongan. Jika memang harus ada senioritas, pembimbingan, itu harus dilakukan oleh orang-orang yang tepat. Lakukan kontrol secara menyeluruh. Jika ditemukan ada indikasi saja senioritas yang melakukan hal semena-mena, maka langsung saat itu juga langsung di-cut. Keluarkan dia dari sistem kakak senior yang membimbing juniornya. Ingat, pendidikan itu bukan untuk menekan. Tingkat kedisiplinan itu bukan atas dasar rasa takut, tapi pendidikan itu mengeluarkan potensi yang kita miliki. Tapi kedisiplinan itu juga muncul dari kedewasaan dalam diri dia sendiri. Maka mulailah mengajak juniornya supaya disiplin, tapi dari dalam dirinya sendiri, bukan atas dasar paksaan para seniornya.